Selamat datang di video kami yang akan membawa Anda menelusuri jejak Gunung Ciremai, sebuah gunung berapi tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian mencapai 3078 meter di atas permukaan laut. Gunung Ciremai tak hanya menyimpan pesona alam yang memesona, namun juga kaya akan cerita sejarah, mitos, dan berbagai kisah gaib yang menambah aura mistisnya. Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengupas tuntas asal-usul terbentuknya Gunung Ciremai, menelusuri catatan sejarah penting, menggali kisah-kisah gaib, membeberkan mitos yang berkembang di masyarakat, hingga menikmati pemandangan memesona yang ditawarkannya. Siapkan diri Anda untuk berpetualang menembus batas pengetahuan dan merasakan sentuhan magis dari Gunung Ciremai. Gunung Ciremai adalah saksi nyata betapa dinamisnya bumi kita. Secara geologis, gunung tertinggi di Jawa Barat ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik yang dipicu oleh proses subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Seiring jutaan tahun, tekanan dan suhu tinggi di zona penunjaman ini memicu pembentukan kantong magma di perut bumi. Melalui rekahan-rekahan kerak, magma perlahan didorong naik ke permukaan. Setiap kali terjadi letusan, material vulkanik seperti lava, abu, dan lahar mengendap berlapis-lapis, menciptakan kerucut berapi yang kian lama kian menjulang. Begitulah asal mula Gunung Ciremai yang tergolong dalam jenis stratovolcano atau biasa disebut gunung api kerucut yang dikenal kokoh, namun berpotensi eksplosif. Sepanjang sejarah geologinya, Gunung Ciremai mengalami beberapa fase letusan yang membentuk morfologi khasnya saat ini. Para ahli menyebutkan bahwa kawah Ciremai memiliki diameter sekitar ratusan meter, dikelilingi dinding kawah terjal yang menjulang. Dalam beberapa catatan, aktivitas vulkanik tercatat hingga awal abad ke-20, meskipun intensitas letusannya jauh lebih kecil dibandingkan periode vulkanik purba. Kini, gunung ini masih berstatus sebagai gunung api aktif tipe A, artinya pemantauan rutin dari Badan Vulkanologi tetap dilakukan untuk mengantisipasi tanda-tanda peningkatan aktivitas. Tak hanya unik dari segi geologi, penamaan Ciremai juga memiliki cerita tersendiri. Sebagian berpendapat bahwa kata Ciremai berakar dari ceremai, yakni sejenis buah asam berwarna hijau kekuningan yang banyak tumbuh di lereng-lereng gunung ini pada masa lalu. Buah Ciremai Phyllanthus acidus memang dikenal mudah beradaptasi dengan tanah pegunungan. Di daerah tertentu, buah ini diolah menjadi rujak atau manisan, menambah daya tarik kuliner lokal. Seiring berjalannya waktu, pelafalan Ciremai bergeser menjadi Ciremai, sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen resmi. Ada pula yang meyakini kata Ciremai berasal dari penggabungan dua suku kata, Ci yang berarti air dan Remai yang bisa merujuk pada ramai atau berkerumun. Makna ini mengacu pada banyaknya mata air yang mengalir deras dari perut gunung menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Air jernih yang mengalir melalui sungai-sungai kecil di kaki Gunung Ciremai memunculkan ekosistem subur, sehingga perkampungan pun tumbuh berkembang sejak masa lampau. Inilah salah satu alasan mengapa lereng Ciremai menjadi daerah permukiman padat, sekaligus lahan pertanian yang produktif. Dari seluruh proses pembentukan fisik dan penamaannya, Gunung Ciremai tumbuh menjadi simbol harmonisasi antara kekuatan alam dan kehidupan manusia. Kerucut stratovolcano yang agung ini berdiri kokoh di antara dataran Kuningan, Majalengka, hingga Cirebon, seolah menjaga bentang lahan di sekelilingnya. Meski disebut sebagai atap Jawa Barat, Gunung Ciremai bukan sekadar puncak tertinggi, ia juga merekam jejak sejarah geologi yang panjang, menyimpan kekayaan hayati, serta menjadi saksi keakraban budaya masyarakat lokal dengan alam. Itulah sebabnya, setiap jengkal lerengnya menyimpan kisah berharga yang masih terus diteliti dan diceritakan lintas generasi. Dengan memahami asal-usul geologisnya yang kompleks dan penamaan yang syarat makna, kita dapat lebih menghargai keberadaan Gunung Ciremai. Bukan hanya sebagai destinasi wisata alam atau lokasi pendakian yang menantang, melainkan juga sebagai salah satu pilar ekosistem dan identitas budaya di Jawa Barat. Begitulah kisah panjang tentang terbentuknya Gunung Ciremai yang akan membuka jalan bagi kita untuk menyelami segudang cerita sejarah,
mitos, hingga keindahan alam yang menanti di segmen-segmen berikutnya. Gunung Ciremai tidak hanya menjadi penanda geografis di wilayah Kuningan, Majalengka, dan Cirebon, tetapi juga memegang peran penting dalam sejarah panjang Jawa Barat. Sebelum masuknya pengaruh asing, kawasan di sekitar gunung ini telah menjadi bagian integral dari peradaban lokal yang berkembang sejak masa Kerajaan Sunda Galuh hingga Kerajaan Pajajaran. Masyarakat pada masa itu memandang gunung sebagai pusat spiritual, tempat bersemayamnya roh leluhur, serta sumber kesuburan yang menopang kehidupan agraris. Tidak heran jika banyak ritual dan upacara adat kerap dilakukan di lereng-lereng gunung dengan harapan memperoleh hasil panen berlimpah dan perlindungan dari bencana. Dalam perjalanan waktu, Gunung Ciremai juga masuk dalam lingkup pengaruh Kesultanan Cirebon yang berdiri pada abad ke-15 hingga 16. Posisi gunung ini menjadi semacam benteng alam bagi Kesultanan Cirebon di wilayah pedalaman. Selain sebagai batas teritori, hutan-hutan di kaki Gunung Ciremai berfungsi sebagai penyangga ekonomi, karena kayu serta hasil hutan lainnya dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan sultan beserta rakyatnya. Sumber mata air yang melimpah pun menjadi faktor vital, sebab sebagian besar pemukiman di sekitar gunung menggantungkan diri pada pasokan air bersih untuk irigasi sawah dan perkebunan. Ketika era kolonial Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di Nusantara, Gunung Ciremai beserta lerengnya tidak luput dari sorotan. Kesuburan tanah vulkanik membuat daerah ini sangat ideal untuk ditanami kopi, teh, dan komoditas perkebunan lain yang bernilai tinggi di pasar internasional. Sejumlah dokumentasi Belanda menuliskan bagaimana perkebunan kopi di lereng Ciremai memberikan pemasukan signifikan bagi pemerintah Hindia Belanda. Tuan-tuan tanah Eropa pun mendirikan lahan-lahan konsesi di kaki gunung, di mana para petani lokal dipekerjakan dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Jejak-jejak infrastruktur peninggalan Belanda, seperti jalan setapak berlapis batu di beberapa titik, masih dapat ditemui oleh para pendaki atau warga setempat. Memasuki awal abad ke-20, situasi perlahan berubah seiring bangkitnya kesadaran nasional. Daerah pegunungan menjadi lokasi yang strategis untuk bergerilya, termasuk Gunung Ciremai. Selama masa pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kawasan hutan di sekitar gunung kerap dijadikan tempat persembunyian para pejuang dan laskar rakyat. Berkat luasnya wilayah hutan dan medan yang sulit diakses, Gunung Ciremai menjadi benteng alam yang efektif untuk melawan pendudukan. Hingga kini, masih ada sisa-sisa cerita lisan tentang pangkalan rahasia dan jalur-jalur gerilya di kaki gunung, meski kebanyakan sudah tertelan waktu. Pasca kemerdekaan, status Gunung Ciremai pun perlahan bergeser menjadi pusat konservasi alam. Menyadari pentingnya ekosistem pegunungan bagi keberlangsungan air dan keanekaragaman hayati, pemerintah Indonesia menetapkan area hutan di Gunung Ciremai sebagai kawasan lindung. Seiring pertumbuhan penduduk, tantangan konservasi semakin besar, karena keterbatasan lahan pertanian mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru. Meski demikian, komitmen berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas pecinta alam, terus diupayakan agar kelestarian Gunung Ciremai terjaga. Tak hanya itu, Gunung Ciremai juga memiliki peran dalam perkembangan sosial budaya setempat. Sejak era kerajaan hingga kini, gunung ini tetap dipandang suci. Masyarakat mempercayai bahwa roh leluhur dan kekuatan spiritual tertentu menjaga gunung. Kepercayaan inilah yang melahirkan tradisi-tradisi semacam sedekah bumi, ruatan, atau ritual lain yang rutin digelar untuk memohon keselamatan dan keselarasan antara manusia dan alam. Begitu dekatnya hubungan spiritual masyarakat dengan gunung, membuat Gunung Ciremai dijuluki pula sebagai Gunung Keramat Jawa Barat. Beragamnya lapisan sejarah dari berbagai zaman, mulai dari kerajaan-kerajaan awal, masa penjajahan, hingga perjuangan kemerdekaan, menjadikan Gunung Ciremai sebagai simbol ketahanan dan identitas masyarakat di sekitarnya. Ia hadir bukan sekadar sebagai latar belakang pemandangan alam, tetapi juga sebagai saksi bisu tumbuh kembangnya peradaban manusia di wilayah itu. Sehingga,
Ketika kita menapakkan kaki di jalur-jalur pendakian, kita sesungguhnya sedang melintasi jejak peristiwa penting yang membentuk tradisi, ekonomi, dan budaya Jawa Barat. Singkat kata, nilai strategis Gunung Ciremai tidak hanya berpijak pada ketinggiannya sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, tapi juga pada kekayaan sejarah yang melekat di setiap sisinya. Dari simbol spiritual masyarakat kuno, sumber ekonomi kolonial, hingga benteng gerilya, dalam merebut kemerdekaan, Ciremai berdiri tegak menjadi monumen hidup yang mewariskan pelajaran berharga bagi generasi masa kini dan mendatang. Bercerita tentang Gunung Ciremai tak lengkap rasanya, tanpa menyelami legenda dan kisah lisan yang masih hidup di tengah masyarakat setempat. Meski sains menjelaskan asal-usul geologis gunung ini dengan runtutan letusan purba dan aktivitas vulkanik, masyarakat lokal memiliki versi mereka sendiri penuh simbol, nilai luhur, dan sentuhan magis. Salah satu cerita yang termasyhur berkisah tentang sosok Nyi Rambut Kasih, seorang putri cantik dari masa silam yang konon dikejar oleh seorang raja atau bangsawan untuk dijadikan selin. Enggan menerima perjodohan paksa, Nyi Rambut Kasih pun melarikan diri ke kaki gunung yang kala itu masih hutan belantara. Dalam pelarian yang penuh rasa takut dan kesedihan, sang putri terus meneteskan air matanya. Kabarnya, tangisan itu seolah memancarkan aliran mata air baru di lereng gunung, membuat tanah sekitar menjadi subur dan hijau. Begitu banyaknya mata air yang bermunculan, masyarakat sekitar menamai area tersebut sebagai Ciremai. Kata Ci dalam bahasa Sunda sering diartikan sebagai air, sedangkan remai diyakini mengacu pada ramai, melambangkan aliran air yang begitu melimpah, menarik banyak orang untuk bermukim. Dalam beberapa versi lain, tangisan sang putri juga disebut membentuk sungai-sungai kecil yang menyuplai wilayah hilir di dataran Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Versi berbeda mengaitkan nama Ciremai dengan sosok-sosok sakti yang bermukim di puncak gunung. Menurut cerita turun-temurun, dahulu kala, ada seorang pertapa tua yang menetap di atas Ciremai. Ia dipercaya sebagai penjaga keseimbangan alam, mampu berkomunikasi dengan arwah leluhur, dan memiliki kesaktian untuk mengendalikan cuaca. Setiap kali sang pertapa berdoa, awan mendung akan datang membawa hujan lebat. Air hujan yang turun menyejukkan lereng gunung, menumbuhkan tanaman buah Ciremai Phyllanthus acidus yang berbuah asam. Air hujan yang turun menyejukkan lereng gunung, menumbuhkan tanaman buah Ciremai Phyllanthus acidus yang berbuah asam. Tak hanya kisah seputar buah Ciremai, ada pula cerita yang mengatakan bahwa Ciremai merupakan singkatan dari Cirebon, Majalengka, Indramayu, 3 daerah yang berada di sekitar kaki gunung. Meski terdengar lebih modern, kisah ini berkembang dalam masyarakat kontemporer. Pendapat ini menyiratkan bahwa nama gunung diambil untuk merepresentasikan persatuan wilayah-wilayah yang bergantung pada sumber daya alam Ciremai. Meski tidak didukung oleh bukti filologis, legenda semacam ini merefleksikan kebanggaan masyarakat sekitar bahwa Gunung Ciremai menjadi pusat kehidupan dan identitas bersama. Di luar perbedaan versi, masyarakat lokal sepakat bahwa Gunung Ciremai adalah tempat berkah air. Hampir semua legenda menekankan pentingnya mata air yang keluar dari perut gunung, menyirami sawah, ladang, dan kebutuhan sehari-hari. Beberapa cerita rakyat bahkan menyebut gunung ini sebagai penyeimbang unsur air di Jawa Barat, semacam pilar yang mencegah bencana kekeringan. Karena itulah, banyak ritual tradisional yang digelar untuk memohon berkah air, seperti mengadakan doa bersama atau tabur bunga di sumber-sumber mata air suci. Momen-momen tersebut dimanfaatkan pula untuk memanjatkan harapan atas keselamatan, kesuburan lahan, dan ketentraman warga. Banyak pula masyarakat yang masih menjaga pantangan tertentu terkait nama Ciremai. Misalnya, tidak boleh sembarangan menyebut nama tersebut saat berada di lereng gunung tanpa disertai rasa hormat. Konon, hal ini dapat menyinggung penunggu gaib gunung. Mereka percaya, penunggu gaib ini merupakan roh leluhur yang melindungi keseimbangan alam di sekitar Ciremai. Oleh karena itu, masyarakat kerap menggunakan pengganti nama seperti Gunung Ciremai atau Gunung Suci di saat-saat tertentu, terutama ketika menyelenggarakan upacara adat.
Terlepas dari mana sebenarnya nama Ciremai berasal, beragam kisah tersebut menegaskan bahwa gunung ini bukan sekadar bentukan alam, namun juga simbol jati diri masyarakat di sekitarnya. Dari rambut kasih yang menumpahkan air mata hingga pohon ceremai yang tumbuh berlimpah, setiap cerita menyimpan makna dan kearifan lokal. Kisah-kisah ini diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, membentuk warisan budaya yang memperkuat ikatan emosional antara manusia dan alam. Bagi penduduk lokal, Gunung Ciremai tak hanya menyediakan sumber daya, tetapi juga memberi hikmat dan inspirasi hidup melalui cerita-cerita yang mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial. Begitulah legenda dan kisah asal-usul Gunung Ciremai yang lahir dari perpaduan sejarah, mitos, serta kepercayaan rakyat. Semakin kita mendalami, semakin terasa betapa eratnya hubungan gunung ini dengan kehidupan masyarakat yang bernaung di bawahnya. Kisah-kisah ini pula yang membuat Gunung Ciremai begitu istimewa bukan semata karena ketinggian atau kemegahan fisiknya, tetapi karena kekayaan narasi yang menyertainya. Gunung Ciremai pun memiliki sejumlah tempat yang dianggap keramat. Di beberapa titik, Anda akan menemukan situs-situs yang diyakini sebagai bekas petilasan tokoh-tokoh sakti atau leluhur. Salah satunya adalah Gua Wolet di dekat puncak, yang konon menjadi tempat meditasi para wali atau tokoh spiritual masa lampau. Di sudut-sudut hutan lereng Ciremai, masyarakat mempercayai adanya pohon-pohon besar yang dihuni oleh penunggu gaib. Tidak jarang, pendaki yang melewati lokasi-lokasi ini memberikan sesaji sederhana seperti bunga atau kemenyan sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menambah kesan sakral pada Gunung Ciremai, sekaligus menjadi simbol harmonisasi antara manusia dan alam yang masih terjaga sejak ratusan tahun silam. Selain keramat, Gunung Ciremai terkenal akan kisah gaibnya. Beberapa pendaki mengaku mendengar langkah kaki misterius di tengah malam, atau suara gamelan halus yang seakan berputar mengelilingi tenda mereka. Ada pula cerita penampakan sosok perempuan berambut panjang yang melayang di antara pepohonan, kerap kali muncul menjelang subuh. Masyarakat percaya bahwa makhluk-makhluk astral ini adalah penunggu gunung atau arwah para leluhur yang belum meninggalkan dunia. Banyak yang meyakini, selama pendaki menjaga adat dan sopan santun, mereka tidak akan diganggu. Sebaliknya, apabila ada sikap arogan atau penghinaan terhadap alam, maka kejadian janggal dan menakutkan bisa saja terjadi. Mitos-mitos di seputar Gunung Ciremai sangat beragam, mulai dari larangan berkata kasar saat mendaki, hingga pantangan menyebut nama asli gunung ini secara sembarangan. Mitos populer lainnya berkaitan dengan adanya pintu gaib yang dapat membawa manusia ke dunia lain jika melangkah tanpa izin. Konon, pintu gaib ini terbuka di tempat-tempat tersembunyi seperti di cekungan lomba atau di balik tebing terjal. Selain itu, banyak pula yang percaya bahwa gunung ini adalah poros energi Jawa Barat, tempat bertemunya kekuatan spiritual dari berbagai penjuru. Terlepas benar atau tidaknya, mitos ini menjadi semacam pengingat agar siapapun yang datang ke Gunung Ciremai menjaga perilaku serta menghormati kearifan lokal. Bicara soal pendakian, Gunung Ciremai memiliki beberapa jalur populer, Linggarjati, Apui, Linggasana, dan Palutungan. Masing-masing jalur menawarkan tantangan dan pemandangan yang berbeda. Jalur Linggarjati dikenal paling menantang karena medannya terjal dan panjang, tetapi pemandangan yang ditawarkan sangat menakjubkan, terutama saat mendekati puncak. Jalur Apui cenderung lebih landai, cocok bagi pendaki pemula yang tetap ingin merasakan keagungan Ciremai. Terdapat pula pos-pos peristirahatan yang sering dipenuhi pendaki di musim kemarau. Ketika menapaki jalur manapun, pendaki akan disuguhkan hamparan pepohonan rimbun, udara sejuk, hingga suara aliran sungai kecil yang menenangkan. Gunung Ciremai merupakan habitat beragam flora dan fauna endemik. Di lerengnya, Anda bisa menemukan hutan hujan tropis dengan vegetasi rapat seperti pohon rasamala, puspa, dan berbagai jenis anggrek liar. Di ketinggian tertentu, hutan lumut yang lembab akan menyambut Anda dengan suasana magis. Dari sisi fauna, jika beruntung, pendaki bisa menemui kancil,
lutung, hingga burung elang Jawa yang terbang gagah di atas lembah. Terdapat pula beberapa spesies reptil dan serangga unik yang menjadi penanda kekayaan biodiversitas Jawa Barat. Sayangnya, di balik keindahan ini, ancaman perusakan hutan dan perburuan liar masih menjadi tantangan besar. Saat Anda berhasil mencapai puncak Gunung Ciremai, rasa lelah terbayar tuntas dengan pemandangan luar biasa. Di pagi hari, lautan awan terhampar di bawah, seakan menggulung pelan menutupi kaki gunung. Bila cuaca cerah, Anda dapat menyaksikan beberapa gunung lain di kejauhan, seperti Gunung Selamit dan Gunung Merapi, yang tampak seperti bayangan di kaki langit. Jangan lupa untuk menikmati suasana sunrise yang magis, ketika matahari perlahan muncul, mewarnai langit dengan gradasi hingga keemasan. Di momen inilah, banyak pendaki merasakan ketenangan batin dan kekaguman mendalam terhadap ciptaan ilahi. Demikianlah kisah lengkap tentang asal-usul, sejarah, mitos, sisi gaib, dan keindahan alam Gunung Ciremai. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda sekaligus menumbuhkan kecintaan dan rasa hormat terhadap kelestarian alam. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda terinspirasi, jangan lupa klik, bagikan cerita ini kepada kerabat yang mencintai petualangan, dan subscribe di channel kami untuk menggali lebih banyak misteri serta keindahan Nusantara. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.